Berdalih pembuktian cinta, seorang oknum wartawan media online di Batam memperdaya pujaan hati. Pelaku menyekap dan mencabuli kekasihnya yang masih pelajar kelas 3 SMP di sebuah kamar hotel. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Warga Desa Pamotan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat geger dengan penemuan sesosok jasad wanita dengan kepala terbungkus kantong plastik di pinggir jalan. Wanita ini merupakan warga Tasikmalaya yang dipastikan korban pembunuhan karena banyak ditemukan luka bekas tindak kekerasan. Warga Kiara Lawang, Ciawitali, Desa Pamotan, Pangandaran, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita yang tergeletak di pinggir jalan desa. Kondisi jasad mengenaskan dengan bagian kepala terbungkus plastik dan terdapat banyak luka di sekujur tubuh bekas tindak kekerasan. Awalnya warga menduga korban merupakan orang dengan gangguan jiwa yang sedang berbaring di jalan. Kesinar lampu motor kelihatan kayak mayat. Langsung saya inisiatif sendiri ke warga, nggak dilihat, nggak berhenti di warga, langsung beritahu warga, langsung sama warga itu Asep langsung dilihat ke TKP, ternyata itu mah bukan orang gila. Tadi ditaksikan orang gila, tapi bukan. Kata dia di sini nggak ada orang gila seperti itu, nggak ada. Aparat Polsek Kalipucang dan tim Inafis Polres Ciamis yang datang ke lokasi lalu mengevakuasi jasad korban ke RSUD Pandega Pangandaran dan meminta keterangan sejumlah warga. Sementara itu, dari hasil penyelidikan dan identifikasi, korban diketahui bernama Ai Nurlela, 45 tahun, warga Gunung Ceripase, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi memastikan korban dibunuh dengan banyaknya luka bekas tindak kekerasan di kepala hingga tubuhnya. Namun motif dan pelaku pembunuhan ini masih diselidiki. Sementara kami diduga dibunuh karena ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, terutama di bagian kepala, luka di bagian belakang cukup besar ada bekas-bekas benturan di situ. Untuk pelakunya itu sendiri, Pak, apakah sudah diketahui, Pak? Sampai saat sekarang pelaku masih dalam lidik, Kami juga masih dalam pengembangan untuk memproses perkara itu. Jadi sampai saat sekarang kami belum mengetahui siapa pelakunya. Lokasi penemuan jasad korban pembunuhan ini diketahui jauh dari permukiman warga dan jarang dilewati kendaraan. Dan pada malam hari tidak ada penerangan di sepanjang jalan tersebut. Misteri mayat wanita dalam karung di Pagar Alam, Sumatera Selatan akhirnya terungkap, pemirsa. Polisi menangkap pelaku pembunuhan yang merupakan suami siri korban. Pelaku membunuh istrinya karena ingin menguasai sertifikat tanah korban. Kasus pembunuhan Waldasi, wanita 60 tahun yang jenazahnya ditemukan terbungkus karung di Dusun Simpang Petani, Pagar Alam, Sumatera Selatan, akhirnya terungkap. Pembunuhnya adalah Samsu Sulaiman, suami siri korban yang baru menikahi korban 1 bulan lalu. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Pelaku mengaku nekat membunuh korban untuk menguasai harta benda korban. Salah satunya adalah sertifikat tanah. Daripada pelaku ini adalah untuk menguasai harta milik korban. Ancaman dan berupa sertifikat tanah serta beberapa barang lainnya yang masih kita selidiki juga. Pelaku akan dijerat pasal 340 KUHP Jungto 338 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara. Jenazah Waldasi, wanita 60 tahun warga Dusun Simpang Petani, Pagar Alam, Sumatera Selatan ditemukan hari Minggu kemarin.
Selain tangan dan kaki terikat, jenazah juga terbungkus karung. Kondisinya sudah mulai membusuk dan diperkirakan sudah dibuang sekitar seminggu lalu. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Pagar Alam untuk otopsi. Kita beralih ke Serang, Banten, pemirsa. Seorang pria membunuh mantan teman kencannya karena terpergok saat mencuri barang korban. Pelaku mudah masuk ke kamar indekos korban karena juga menyimpan kuncinya. Keduanya pernah tinggal bersama namun tidak menikah. Langkah Beni Muharram terasa menyakitkan setelah timah panas menembus betisnya. Kaki Beni ditembak polisi dalam penangkapan atas kejahatan yang dilakukannya pertengahan Agustus lalu. Pria 37 tahun ini membunuh seorang wanita karyawati sebuah hotel di Kramat Watu, Serang, Banten. Pelaku mengaku tidak berniat membunuh mantan teman kencannya. Ia spontan menganiaya korban hingga tewas saat dipergoki mencuri harta benda milik korban di kamar. Tidak ada niat untuk membunuh? Tidak ada niat untuk membunuh. Membunuh itu karena dia teriak waktu kepergok pas saya lagi megang handphone punya korban. Kemudian setelah handphone, sepeda motor dapat, kemudian lari kemana? Lari ke kampung ini Pak, PCI, tapi nggak masuk ke PCI. Kasus pembunuhan ini berawal ketika pelaku masuk ke kamar indekos korban. Pelaku dengan mudah masuk kamar karena masih memegang kunci kamar yang pernah mereka tempati bersama. Pelaku dan korban pernah tinggal bersama sebagai pasangan teman tapi mesra. Namun saat mencoba mencuri barang berharga, korban terbangun dan membuat pelaku panik. Pelaku lalu menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku menggantung korban dengan seutas tali. Pelaku merekayasa kematian korban seolah-olah bunuh diri. Polisi menyita sejumlah barang berharga milik korban, seutas tali dan sepeda motor. Pelaku terancam 20 tahun penjara. Mengakui untuk mengambil barang milik korban. Dan ada keterangan dari korban dan keterangan dari pelaku bahwa memang pelaku itu kenal dan pernah ada hubungan spesial lah, lebih kurang demikian. Alasannya melakukan pencurian apa Pak? Karena kebutuhan ekonomi. Pertengahan Agustus lalu, Siti Mariam Sari ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Desa Harjatani, Kramat Watu, Kabupaten Serang. Wanita 32 tahun ini tewas dengan sejumlah luka di tubuh dan wajah tertutup bantal. Korban ditemukan tewas oleh rekan kerjanya karena tak kunjung masuk kerja tanpa alasan. Karyawati hotel ini ditemukan tewas terkunci di dalam kamar. Cemburu hingga gelap mata, seorang pria di Blitar, Jawa Timur membunuh wanita selingkuhannya saat cekcok di tengah kebun. Pelaku memilih ikut mati bersama setelah ditemukan warga tewas gantung diri di samping jasad korban. Pelaku dan korban diketahui sudah memiliki pasangan sah namun terlibat cinta terlarang. Warga desa Kawedusan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur geger dengan penemuan jasad wanita dalam karung. Jasad ini ditemukan berada di atas sepeda motor yang terparkir di depan kebun kayu sengon. Tidak jauh dari situ, sesosok jasad pria juga ditemukan warga tergantung di pohon kopi. Aparat Polres Blitar Kota yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi kedua jasad dan mengolah tempat kejadian perkara. Setelah diidentifikasi, korban wanita diketahui berinisial DWL, 30 tahun, warga Darungan, dan korban pria berinisial HI, 45 tahun, warga desa Kawedusan. Pada hasil autopsi ditemukan DWL tewas akibat hantaman benda tumpul di kepala, dan HI tewas akibat gantung diri usai memasukkan jasad DWL ke dalam karung. Dari hasil penyelidikan, kedua korban yang sudah berkeluarga itu diketahui menjalin cinta terlarang sejak beberapa tahun terakhir. Namun DWL yang diduga memiliki pria idaman lain membuat HI cemburu dan gelap mata. Yang pria itu akibat daripada secara kesimpulan secara umum akibat daripada jeratan, kemudian yang wanita adanya
akibat kematian oleh benda tumpul. Ya, mereka sudah ada keluarga ya. Jadi antara pria dan wanita ini masih dalam proses penyelidikan kita karena memang tidak ada hubungan keluarga. Ya, jadi masih kita dalami, namun sudah ada titik terang dari hasil penyelidikan bahwa yang bersangkutan ini ada hubungan asmara. Ada hubungan. Usai disemayamkan, isak tangis keluarga mewarnai keberangkatan jenazah DWL ke tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. DWL diketahui memiliki 1 anak dari pernikahannya. Menurut warga sekitar, DWL dan HI diketahui bekerja bersama di peternakan ayam. Dan hubungan terlarang antara keduanya juga sudah diketahui lama oleh warga. Lantaran cemburu buta melihat teman wanitanya bersama pria lain, seorang pemuda di Ciamis, Jawa Barat terlibat perkelahian hingga mengakibatkan korban terluka di kepala. Seorang teman lainnya yang berniat melerai justru dianiaya pelaku yang mabuk hingga meregang nyawa. Widianto, warga Selajambe, Sukabumi, Jawa Barat ini terpaksa dihadiahi timah panas oleh aparat Satreskrim Polres Ciamis lantaran melawan saat hendak ditangkap. Pelaku ditangkap usai menganiaya temannya hingga tewas. Peristiwa ini terjadi ketika pelaku cemburu melihat Novi, teman dekat wanitanya, datang bersama korban Nunu di lesehan warung kopi di kawasan Kali Pucang, Pengadaran. Tanpa basa-basi dan dalam pengaruh minuman keras, pelaku langsung menganiaya temannya tersebut dengan botol miras hingga terluka di kepala. Berniat melerai keduanya, Muhdin Andrian, teman pelaku, tewas di tempat usai ditendang pelaku dan mengenai tepat di ulu hatinya. Usai menganiaya, pelaku buron dan berpindah-pindah tempat hingga akhirnya diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Ciamis di Cirebon. Karena terjadi pertengkaran, datanglah saudara Nudin, korban 2 yang bermaksud melerai. Namun mungkin karena tersangka terpengaruh oleh alkohol, malah menyerang saudara Nudin dengan cara ditendang ulu hatinya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 dengan ancaman 7 tahun hukuman penjara. Seorang oknum wartawan media daring di Batam ditangkap karena menyekap dan mencabuli kekasihnya yang masih di bawah umur. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.